aerosol generating procedure. Apa itu? Indonesia terserah. Itu hashtag yang lagi rame banget di sosial media, yang lagi bergaung banget. Indonesia terserah. Bersama saya, istri saya tercinta Elizabeth, yang sekarang lagi menempuh pendidikan lanjutan dari dokter umum menjadi spesialis THT KL. Nah, sekarang di video kali ini, di Ngopi Santai kali ini, saya akan sharing sama dia apa itu Indonesia terserah yang sedang ramai. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita harus toast dulu. Ngopi santai. Oke. Say, ini kan lagi rame banget ya di jagat dunia media, di medis juga. Indonesia terserah, hashtag Indonesia terserah. Menurut kamu sebagai sudut pandang dokter itu apa sih Indonesia terserah itu? Ya, oke. Jadi ya kita lebih ke sharing aja ya, sharing pengalaman. Di masa pandemi ini sebetulnya agak sulit buat kita karena kita nih keluarga baru, tapi belum lama menikah harus menghadapi pandemi kayak gini ya kan. Apalagi saya sebagai dokter umum yang kebetulan memang sedang menempuh pendidikan spesialis THT KL, sebetulnya bukan sebagai garda terdepan banget sih untuk menghadapi pandemi ini. Cuman memang banyak pasien yang kita temuin di tempat praktek yang mau nggak mau kita harus periksa tenggorok, buka mulut, atau kita periksa hidung ya kan, ya karena memang kita ya THT KL, jadi memang berhubungan dengan hidung, mulut dan sebagainya, yang tindakan-tindakan itu banyak banget berhubungan dengan tindakan-tindakan yang aerosol generating procedure. Apa itu? Jadi aerosol generating procedure adalah tindakan-tindakan yang bisa membuat terbentuknya partikel-partikel aerosol yang kita nggak tahu pasien yang kita hadapin itu sebenarnya dia terinfeksi COVID atau enggak. Kalau kita nggak tahu ya justru partikel-partikel aerosol yang kebentuk itu yang nanti akan membawa si virusnya justru akan bisa terbang kemana-mana, justru bisa kita hirup, orang yang di sekitar kita yang di dalam satu ruangan juga bisa hirup gitu loh. Nah jadi walaupun sebenarnya bukan jadi garda terdepan tapi merasakan juga dampaknya karena di tempat praktek harus dengan alat pelindung diri yang super duper lengkap. Timbulnya hashtag Indonesia terserah itu lebih ke karena ya sudah ada himbauan dari pemerintah untuk dilakukan PSBB, kemudian social distancing, and then physical distancing. Tapi yang kemudian udah mulai ada titik terang nih, harapan bahwa udah mulai terkendali. Tiba-tiba banyak orang yang akhirnya menganggap hal sepele, terus akhirnya jadi jalan-jalan ke mall, belanja, ngumpul di satu tempat yang bener-bener bukan dalam satu tempat itu berjarak tapi betul-betul saling nempel satu sama lain gitu loh. Sedangkan kayak kita nih pulang, kayak aku pulang ya kan, aku merasa kayak aku bisa aja aku membawa virus yang aku nggak tahu kalau pasien itu pasien dengan COVID-19 positif atau enggak. Tapi kan untuk menjaga, aku nggak tahu, aku bisa aja pulang membawa virus-virus yang aku nggak tahu aku bawa apa aja gitu kan. Sedangkan aku nyampe rumah pasti harus, sebelum masuk rumah harus buka baju semua, terus kemudian langsung mandi,
Terus kemudian aku langsung cuci hidung, keramas semua bersih. Sebelum masuk rumah juga masih disemprot dengan disinfektan gitu loh. Sedangkan orang tuh kayak gampang banget ya keluar gitu aja, pulang juga nggak tahu mereka setelah dari luar juga istilahnya seperti menyepelekan iya, ya. nyepelein banget, maksudnya setelah keluar juga pulang nggak tahu apa betul-betul apa membersihkan diri dengan baik atau enggak. Jadi kesannya setelah sekian lama kita berjuang baik itu tim tenaga medis di garda terdepan maupun yang di dalam, dan segala properti pendukung seperti cleaning service, satpam, semua itu kan juga, maksudnya mereka juga terpapar walaupun bukan tim medis gitu loh. Tapi sempat mikirin nggak sih kalau mereka juga mengalami hal yang sama kita sebetulnya. Nggak, maksudnya bukan hanya dokter doang yang terpapar dengan hal-hal yang kemungkinan terpapar virus-virus itu, juga semua orang bisa terpapar gitu loh. Tapi ya dengan enaknya mereka keluar jalan-jalan atau segala macam tanpa memikirkan social distancing dan physical distancing, padahal yang sebetulnya mungkin udah mulai ada harapan nih bahwa kita udah mulai bisa ngendaliin penyebaran virusnya, tapi mau akhirnya karena timbul ya udahlah bodo amat, karena misalkan dibilang nasib, ya udah nasib emang bakal ketular. Ada yang bilang oh iya udah nasib, orang gue udah keluar kemana-mana juga gue sehat-sehat aja sampai sekarang, ya karena memang mungkin orang-orang di sekitar lo juga menerapkan physical dan social distancing dengan baik sehingga lo akhirnya nggak tertular gitu loh. Tapi kalau lo juga menerapkan hal yang sama terhadap orang lain, ya akhirnya penyebaran atau pemutusan rantai penyebaran itu jadi lebih efektif. Sedangkan kalau sekarang kayaknya nggak berlaku gitu loh, udah mulai kayak ya udahlah bodo amat gitu. Kalau misalkan terinfeksi ya udah terinfeksi, toh kalau terinfeksi juga ya pasti akan langsung ditangani dengan baik gitu. Cuman kan maksudnya dengan apa yang udah kita jalani selama lumayan udah 2 bulanan ya, berjuang sama-sama nggak kemana-mana, jadi kayak ya sia-sia aja. Jadi kayak Indonesia terserah mungkin juga bukan dari sisi dokter juga ya. Jadi dari orang-orang yang sudah mungkin berkorban, mungkin kalian juga teman-teman di rumah yang sudah berkorban untuk diem aja di rumah, untuk nggak kemana-mana. Bosen nggak sih sebenarnya? Bosen, yang tidak ketemu keluarga medis juga, yang tidak ketemu keluarganya. Mereka sudah banyak banget berkorban, kita sudah banyak banget berkorban, tetapi beberapa oknum, beberapa orang, segelintir orang menyepelekan itu. Jadi bentuk kayak apa ya, bentuk istilahnya kayak bentuk kekesalan kita, bentuk frustasi atau apa. Jadi Indonesia terserah, ya sudah terserah mau dibawa kemana. Pemerintah sudah memberikan larangan PSBB atau apa, maksudnya menganjurkan PSBB, sudah mau membatasi semuanya, menutup mal-mal, itu juga menutup mal. Kalian bisa bayangin gak sih rugi berapa miliar mereka? Bukan juta lagi, berapa miliar mereka harus tutup selama PSBB ini. Lama loh PSBB ini. Mal ditutup, ada sebagian bisnis juga ditutup, banyak yang di PHK. Masa kita mau menyerah sih seperti itu? Jadi itulah mungkin bentuk kekesalan ya, mungkin bentuk curahan hati. Indonesia terserah mau dibawa kemana sih gitu, karena sudah diarahkan sedemikian rupa. Tapi ya ada, saya nggak ngomong semuanya ya, tapi beberapa oknum atau beberapa gelintir orang sangat menyepelekan itu. Jadi seperti ya udah, kayak kamu tadi bilang, ya udah saya pergi keluar juga nggak ada penyakit, saya sehat-sehat aja. Iya pun kalau misalkan terinfeksi juga, misalkan sakit terinfeksi toh juga pasti akan tetap ditangani ya, emang iya gitu loh. Cuma maksudnya kalau bisa mutus mata rantai penyebaran ya kenapa enggak gitu kan. Harusnya kan lebih bersabar ya. Intinya lebih ke 2 poin sih, kesabaran dan kesadaran. Kembali lagi, kalau misalkan mau bersabar lebih dikit lagi dan kemudian punya kesadaran yang juga lebih tinggi, itu sebetulnya lebih cepat mungkin ya. Iya, bisa ya lebih cepat
Jadi lebih cepat bisa kumpul sama keluarga. iya, jadi kalau ngelihat di TV atau ngelihat di media sosial kan ya nggak melihat saja sih, saya sendiri jujur saya mengalami sendiri sih gitu, bagaimana harus berjauhan dengan istri saya yang harus istilahnya dulu jaga jarak, harus pakai masker sampai sekarang sih sebenarnya, cuman memang kita terapkan dari awal benar-benar pencegahan banget. Jadi nyampe rumah bukan hanya dia tapi saya juga, setiap kita pergi dari manapun ya kita kan pakai masker, setiap pergi kemanapun kita pakai masker. Masker itu selalu setelah selesai kita buang, setelah buang mau masuk rumah kita semprot disinfektan ke seluruh badan dari atas kepala sampai ujung kaki, kita semprot. Sampai sepatu alas kaki, sandal semua kita semprot. Jadi baru abis itu masuk pun nggak langsung masuk kamar atau langsung kita say hi atau kita langsung makan, enggak, kita copot semua seluruh perlengkapan kita. Kalau misalnya pakai motor kita lepas helmnya, disemprot juga, sarung tangannya pun disemprot juga, karena bener-bener kita nggak tahu, ataupun itu tas yang kita bawa pun kita semprot, kita nggak pernah tahu virusnya nempel di mana sih, apa bisa di tas, bisa di baju, kita nggak pernah tahu. Jadi benar-benar kita preventif banget sih itu. Jadi semuanya kita semprot, habis itu cuci tangan, cuci hidung, mandi dulu, mau selapar apapun kita habis pulang kerja atau gimana, selapar apapun yang istilahnya urusan perut itu udah nggak bisa kompromi ya. Tapi untuk sekarang kita harus rela berkorban sih, harus rela berkompromi bahwa kita harus bersih dulu nih, kita harus benar-benar clean, baru kita bertemu, kita makan, kita harus cuci tangan dulu yang bersih, cuci hidung dan lain-lain, baru kita makan gitu loh. Mandi, semua pakaian pun kita pisahkan, baik dia maupun saya, nyucinya pun dipisah. Jadi ya benar-benar preventif sih. Iya, perjuangan. Maksudnya perjuangannya juga kadang ya karena ini mulai timbul ada hashtag Indonesia Resah, jadi kayak ya perjuangan yang selama ini kita coba jalani di 2 bulan itu ya kayak sia-sia, almost sia-sia sih. Jadi kayak jadi berasa sia-sia gitu sih loh. Jadi karena banyak banget yang dikorbanin kan, tapi kayak kok ada beberapa segelintir orang yang akhirnya menganggap remeh istilahnya, remeh nyepelein banget. Tapi ya kembali itu kepilihan ya, maksudnya kita juga nggak bisa paksa orang. Betul. Cuman ya nggak berhentinya juga saya sebagai tenaga medis itu selalu mengedukasi siapapun yang saya ketemu kalau memang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang semestinya, untuk menerapkan PSBB atau social distancing dan physical distancing untuk mencegah pencegahan penularan COVID yang nggak sesuai, yang nggak mereka terapkan, ya saya edukasi dengan baik, saya kasih tahu bahwa yang baiklah seperti ini, yang nggak boleh begini gitu. Jadi mengharapkan supaya apa yang saya share mereka paham, dan apa yang mereka pahami juga mereka bisa share ke orang lain gitu. Jadi informasinya nggak putus gitu aja ya. Terus emang biasanya himbauannya apa aja? Ya himbauannya ya pasti orang-orang itu ya. Karena kita ngikutin program pemerintah, karena memang harus PSBB ya, namanya juga pembatasan sosial berskala besar ya. Diharapkan untuk nggak berkumpul dalam satu ruangan, itu paling enggak, memang kalau ada memang harus ada di dalam ruangan itu ya kita batasi jaraknya sekitar 1,5 meter antar satu orang dengan yang lain. Terus kemudian edukasi untuk batuk ataupun bersin itu menutup dengan, kalau punya tisu dengan tisu, dan kemudian tisunya memang dibuang langsung ke tong sampah.
atau juga menggunakan lengan baju. Jadi kalau memang batuk ya batuk di lengan, jadi kita nggak nutupin dengan tangan. Otomatis kalau kita pergerakan pakai telapak tangan, kalau kita batuk di telapak tangan, kita nggak cuci tangan, makan, salaman, menyentuh sesuatu ya, itu kita justru menyebarkan virus-virus yang kita nggak tahu memang kita terinfeksi atau enggak. Tapi kalau misalkan lebih baik lagi, kan kita juga kadang nggak terbiasa dengan batuk dengan gaya kayak gini, nggak terbiasa batuk tuh biasanya pakai tangan gini ya udah memang itu misalkan udah terbiasa batuk dengan begitu ya, langsung sadar diri begitu batuk atau bersin ya cuci tangan rajin cuci tangan dengan hand sanitizer, atau kalau memang tersedia lebih baik menggunakan cuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun. Itu lebih baik sebetulnya daripada hand sanitizer, cuman seringkali kan memang nggak praktis. Jadi sebelum kita ketemu sama air mengalir dengan sabun ya, pertama ya pakainya hand sanitizer. Cuma pertolongan pertama lah ya. Cuma maksudnya tetap nggak menganjurkan untuk selalu menggunakan hand sanitizer. Jadi kalau udah pakai hand sanitizer misalkan beberapa kali, 4 atau 5 kali, ya tetap harus cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Terus karena di THTKL itu kita ada program cuci hidung, jadi biasanya juga edukasi pasien untuk melakukan cuci hidung. Cuci hidung juga saya terapkan pribadi, juga mengajarkan suami juga untuk melakukan cuci hidung yang tadinya nggak tahu cuci hidung, terus jadi lebih paham tentang cuci hidung dan diterapkan sehari-hari. Dan itu juga bagus sebetulnya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang kita hirup sehari-hari kalau kita keluar ataupun misalkan di kantor ketemu banyak orang dalam satu ruangan banyak, kan kita nggak tahu ya, setelah pulang nyampe di rumah mandi cuci hidung juga gitu. Jadi kalau teman-teman mau tahu caranya cuci hidung juga, nanti bisa lihat video kami ya. Itu jadi semuanya itu tindakan preventif yang harus dilakukan. Jadi biar nggak sia-sia pengorbanan kita semua ya. Kamu sendiri deh, maksudnya bisa nggak ikutan sharing juga? Kan kalau aku kan dari segi medis, kalau kamu kan sebagai orang awam yang punya istri atau keluarga tenaga medis, itu gimana coba? Sharing. Sebenarnya pertama-tama juga bersyukur bisa dapat yang tenaga medis. Jadi kenapa? Tahu sebenarnya gimana sih pentingnya kesehatan, lebih preventif seperti itu. Karena benar-benar diedukasi banget yang tadinya cuci hidung saya nggak tahu, sekarang kita terapkan setiap hari gitu loh. Itu juga ilmu buat kita orang awam gitu loh. Terus rasanya ya berat, benar-benar berat, apalagi waktu. Jujur waktu yang menjadi masalah sih, karena jujur aja istri saya ini lebih banyak di rumah sakit mengurus orang daripada mengurus suaminya. Dan itu juga harus kita sadari sih, kita sadari sebagai keluarga. Karena apa? Mereka melakukan itu satu tanggung jawab. Kedua itu memang sudah apa ya namanya, pekerjaan, jiwa sosial mereka. Dokter itu menurut saya koreksi kalau saya salah, dokter itu jiwa sosialnya lebih besar gitu loh. Jadi banyak kan nggak tegaan kalau ada orang sakit, walaupun ada hashtag Indonesia terserah, saya yakin 100% seluruh dokter di Indonesia tidak akan menyerah menghadapi ini. Menurut saya ya, mau ada Indonesia terserah atau dokter hanya sebatas mengeluh, tapi mereka tetap menjalankan pekerjaan mereka tetap menjalankan apa yang mereka bisa lakukan untuk orang lain, membantu orang lain. Itu yang saya salut juga kepada para dokter. Kalau mereka mengeluh hanya sebatas keluhan kok, enggak dilakukan langsung, kecuali mungkin sudah keterlaluan ya. Tapi saya sampai saat ini juga
dokter tetap bekerja hampir 24 jam, malah lebih kok, lebih banyak yang lebih, itu 24 jam. Jadi saya juga berterima kasih kepada seluruh dokter, juga nggak lupa kepada seluruh keluarga para medis, semua para medis ataupun semua orang yang terlibat ya dalam penanganan COVID ini. Notabene itu istri dari security, istri dari atau suami dari pekerja lapangan seperti office boy, office girl seperti itu, ya, cleaning service, semuanya, perawat ataupun dia administrasi rumah sakit, betul, semua deh, yang maksudnya semuanya di dalam, yang bekerja dalam satu ya, kesatuan unit itu. bener. Saya berterima kasih, saya juga salut sama kalian. Kalian hebat, bener-bener kalian hebat. Jadi buat teman-teman, sekali lagi, yang anggota medis, keluarga medis, semuanya yang berjuang mengatasi COVID ini, terima kasih banyak atas perjuangan kalian. Indonesia bisa kok menghadapi ini semua. Jadi gimana nih di akhir video kita ini, dari seorang dokter, berikan konklusinya, berikan apa sih namanya, himbauannya seperti apa nih? Ya, kalau timbul hashtag Indonesia terserah itu menurut saya wajar banget, karena ya namanya manusia memang nggak ada capek, pasti ada capeknya, ada lelahnya, udah berjuang sedemikian rupa tapi dikecewakan, dihianati istilahnya, tapi tetap maksudnya saya sebagai tenaga medis itu tetap positif, tetap kita memperjuangkan, kita memerangi pandemi ini bareng-bareng. Jadi menurut saya hashtag Indonesia terserah itu harus kita ubah jadi hashtag Indonesia jangan terserah. Indonesia jangan terserah. Indonesia jangan terserah, Indonesia bisa. Indonesia bisa. Oke, teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share, karena ini pesan penting, pesan positif yang harus disebarkan ke seluruhnya. Terima kasih sekali lagi. Indonesia jangan terserah, Indonesia bisa.